Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab isim mausul dalam kurung atau artinya kata penghubung. Perangkat-perangkat isim mausul yaitu alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, man, ma. Biasanya dengan lagu juga. Sambungannya dengan isim isyarah yang kemarin kita pelajari. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai, man, ma. Nah, seperti itu. Untuk artinya sendiri caranya sama seperti isim isyarah kemarin. Alladzi ini untuk satu orang atau barang. Alladzi ini untuk tasniyah atau dua. Alladzina ini untuk jamak. Allati ini untuk satu, cuman yang perempuan atau muannas. Kalau tadi laki-laki. Allatani dua perempuan. Allai banyak perempuan. Man ini orang. Ma ini artinya barang atau perkara atau sesuatu. Yang nanti lihat kalimatnya yang pas nanti artinya apa. Di bawah tabel di situ ada penjelasan isim mausul hukumnya mabni. Jadi sama, ini semua hukumnya masih mabni. Berarti yang sudah kita pelajari yang mabni itu huruf jar, kemudian isim domir, kemudian isim isyarah, dan sekarang kita pelajari isim mausul juga mabni, tetap tidak berubah-ubah. Semisal ada inna, kemudian ada alladzi, ya tetap membacanya innalladzi, tidak innalladza. Meskipun inna menasabkan kalimat isim, membacanya tetap innalladzi. Kenapa? Ya karena itu dia tidak berubah-ubah atau mabni, tidak perlu berubah-ubah. Hukumnya tetap dia. Kalau bisa difaham, kemudian kita lanjut. Setelah isim mausul disebut silah. Silah dan isim mausul harus sama dalam satu, mufrad tasniyah jamak. Kedua, mudzakkar muannas. Kalau kemarin isim isyarah dan isim musyar ilaih harus sama mufrad tasniyah jamak mudzakkar muannas, isim mausul juga seperti itu. Kalau kita lihat setelah isim mausul disebut silah. Contoh seperti ini, saya berikan contoh pengertian tentang silah. Semisal ada lafadz alladzi yu'minu. Alladzi ini adalah isim mausul. Setelah isim mausul disebut silah. Berarti yu'minu ini adalah silah. Nah, kalau alladzi ini isim mausul, yu'minunya silah. Kalau ada isim isyarah berarti ada musyar ilaih. Kalau ada isim mausul berarti ada silah. Nah, antara isim mausul dan silah ini harus sama. Pertama dengan dalam mufrad tasniyah jamak, kedua mudzakkar muannas. Seperti ini misal. Alladzi sama, contoh ini dulu. Alladzi yu'minu. Kalau kita lihat alladzi di sini adalah memiliki arti satu, mufrad, satu lagi. Yu'minu mufrad apa tasniyah apa jamak? Karena tidak ada tanda-tanda tasniyah atau jamak, maka dia juga mufrad atau satu. Lagi.
bisa bersifat. Untuk bab ini masalah silah nanti kita belum memperdalam masalah silah. Yang penting kita lihat tanda-tandanya, karena nanti kalau ini namanya fi'il mudhari'. Kalau soal fi'il mudhari' nanti ada penjelasan di bab insyaallah jilid 5, bab-bab akhir. Yang penting kita ketahui dulu antara isim mausul dan silah harus sama mufrad tasniyah jamak, sama-sama mufrad satu mudzakar dan muannas sama-sama laki alladzi yu'minu. Kalau alladzani berarti karena alladzani berarti ditambahi tanda tasniyahnya. Karena alladzani ini memiliki arti dua, berarti yu'minunnya harus dijadikan tasniyah. Cara menjadikan tasniyah seperti apa? Kalau kita pelajari kemarin kan tanda-tanda tasniyah ani atau aini. Berarti kita pakainya alladzani minani. Ini tanda tasniyah. Sama-sama punya arti dua. Alladzina, kalau alladzina berarti ya kita rubah awalnya yu'minu, yu'minani berarti minuna. Ini mempunyai arti tiga atau banyak. Di sini juga arti tiga atau banyak. Banyak ya, bukan tiga, harusnya banyak. Bisa dipaham caranya merubah. Ya seperti inilah. Sama nanti kalau untuk si murid, guru memberi soal ke murid-murid sama seperti cara menyesuaikan isim isyarah dan musar ilaih kemarin. Contoh seperti ini, kita hapus ini ya. Ini bisa dipaham kan? Insyaallah bisa dipaham. Yang penting kita lihat ani, una, una jamak, berarti di sini harus pakai jamak. Alladzani tasniyah, berarti di sini harus juga tasniyah, disamakan. Contoh soal seperti ini nanti disuruh maju juga satu persatu. Sesuaikan. Nah, tetap soalnya sesuaikan. Misal di sini kita pakai alladzani bertemu dengan yu'allimu. Nah, berarti kita lihat dulu soal, ayo jawab soal ini, samakan atau sesuaikan. Kita lihat alladzani di sini mempunyai arti dua kan, terus laki atau mudzakkar. Kita lihat kalau di sini kan masih yu'allimu, ini tidak ada tanda tasniyah, tidak ada tanda jamak, berarti ini satu laki. Berarti harus menyesuaikan, menyamakan dulu disamakan. Berarti ini harus dirubah, yang awalnya satu harus dijadikan dua. Caranya dengan menambah kalau tasniyah ani atau aini. Berarti karena di sini satu kita rubah, jawabannya adalah alladzani yu'allimani. Nah, ini yang benar. Bisa difaham? Ya, semoga saja bisa difaham. Kalau kita lihat nomor 2 mudzakkar dan muannas. Untuk mudzakkar dan muannasnya biasanya setelah isim mausul ini berupa bentuk fi'il. Kalau enggak fi'il madhi, fi'il mudhari'. Nah, sedangkan kita belum mempelajari fi'il madhi, fi'il mudhari'. Mudzakarnya fi'il madhi bagaimana, muannasnya bagaimana, mudzakarnya fi'il mudhari' bagaimana, muannasnya fi'il mudhari' bagaimana. Karena kita belum pelajari itu, sementara kita tinggal dulu mudzakkar muannas. Jadi enggak perlu diterangkan dalam-dalam untuk masalah mudzakkar muannas. Mereka hanya menentukan mufrad tasniyah jamaknya dulu. Kalau masalah
fiil ini belum diterangkan kan, jadi kita lewati dulu. Nanti mereka akan paham setelah mereka mempelajari bab fiil. Kalau sudah di bawahnya ada perbedaan antara min, seperti ini. Antara min dalam kurung huruf jar dan man isim mausul, yaitu setelah lafadz min berupa isim, sedangkan setelah man yaitu jumlah, biasanya fiil. Kalau kita membaca mim nun di kitab atau di mana ada mim nun tidak ada harokat, ini ada dua kemungkinan kan. Kalau tidak dibaca min, ya dibaca man. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Yang membacanya min apa man? Kita lihat. Kalau setelahnya di sini adalah isim, berarti itu membacanya min. Kalau setelahnya itu adalah fiil, berarti dia membacanya man. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau setelah mim nun itu kok isim berarti min, kalau setelah mim nun kok fiil berarti membacanya man. Bisa difaham? Mungkin sekian, semoga gampang difaham ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.